Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita rindu untuk kita dapat bertemu Tuhan muka dengan muka. Mari kita sembah Dia. Kami rindu Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu, Tuhanku rindu masuk masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi, ku nanti Engkau Tuhan, ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus.
Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan renungkan firman Tuhan. Saya bacakan ayat dalam kitab Amsal pasal 9 ayat 8 dan 9. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar maka pengetahuannya akan bertambah. Nah, dari kedua ayat ini maka kita akan melihat ya perbedaan antara pencemooh dan orang yang bijak. Pencemooh ini juga dikatakan sebagai pengejek. Ya, dalam terjemahan lain juga dikatakan sebagai orang yang tidak mau diajar. Nah, dalam kitab Amsal memberikan ciri-cirinya. Pencemooh itu adalah orang yang tidak mau ditegur. Ya, pencemooh juga adalah orang yang sombong, orang yang angkuh. Demikian juga dia suka membuat kekacauan dalam satu komunitas. Dan ketika dia diberikan nasihat, maka dia tidak menghargai ya nasihat yang diberikan kepadanya. Mungkin kita sering dengar orang berkata, ya terserah aku dong, kamu nggak usah ngasih tahu aku, kan aku udah ngerti itu ya. Mungkin ada yang berkata demikian. Ataupun tidak secara frontal, namun kita dapat melihat bagaimana orang tidak menghargai nasihat, yaitu kita tidak melihat perubahan setelah dia dinasehati. Nah, hal ini kontras ya Bapak Ibu dengan orang yang bijaksana. Nah, orang yang bijaksana itu seperti apa? Orang bijaksana itu akan belajar dari kesalahannya. Dalam terjemahan yang lain berkata, ketika engkau tunjukkan kepada orang bijaksana kesalahannya, maka engkau akan dihargainya. Nah, orang yang bijaksana ini adalah orang yang rendah hati karena dia mau menerima nasihat dan dia terbuka untuk koreksi. Dan orang yang bijaksana juga adalah orang yang sabar, ya orang yang tidak gegabah. Nah, kebijaksanaan ini akan menolong seseorang untuk melakukan apa yang tepat, ya, berkata dan bertindak dengan tepat dan benar. Nah, dalam kehidupan kita seringkali kita diperhadapkan dengan banyak hal, ya, sehingga membuat kita menjadi berpikir ya, bagaimana saya harus menjawabnya atau bagaimana saya harus bertindak. Nah, mungkin kita sering mendengar orang berkata, ya, saya berbohong demi kebaikan. Ya, tentu itu bukanlah hal yang bijaksana. Orang yang bijaksana akan mengatakan apa yang sebenarnya, ya, bukan berkata yang tidak benar. Nah, firman Tuhan sebenarnya memberikan kepada kita banyak nasihat untuk menjadi orang yang bijaksana. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang 5 darah yang bodoh dan 5 darah yang bijaksana dalam Matius pasalnya yang ke-25. Nah, kalau kita perhatikan 5 darah yang bijaksana ini, mereka mempertimbangkan banyak hal, ya. Mereka memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, bukan hanya saja untuk hari ini, tapi juga pada masa yang lebih panjang. Nah, itu sebabnya mereka mempersiapkan diri mereka dengan baik dan membuat persediaan minyak dengan banyak, supaya kalau misalnya pengantin itu lambat datangnya, maka mereka tetap dapat menyalakan pelitanya. Nah, dibandingkan dengan 5 darah yang bodoh, mereka tidak mempersiapkan hal itu. Dan kita percaya bahwa persediaan minyak itu adalah Roh Kudus, dan kita perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus juga memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Efesus dan kita semua juga di dalam Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, nasihatnya kepada kita, jangan sampai seperti orang yang bebal. Orang yang bebal itu orang yang tidak mudah mengerti, ya. Kalau dikasih tahu nggak langsung ngerti. Ya, demikian juga orang yang tidak mau dikasih tahu. Nah, tapi orang yang bijaksana akan mempergunakan waktu-waktu itu dengan baik. Ya, karena hari-hari ini jahat dan menebus waktu yang sudah terbuang untuk dapat bersekutu dengan Tuhan itu dengan lebih baik lagi. Ya, tidak seperti orang yang bebal yang menggunakan waktu-waktu ini dengan sembrono, ya, tapi orang yang bijaksana itu akan mempertimbangkan banyak hal, bukan hanya saja untuk hari ini, tapi juga untuk kekekalan, mempersiapkan kehidupan rohani dengan baik, ya, untuk masa yang kekal, di mana Tuhan Yesus akan datang lagi yang kedua. Nah, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita dapat menjadi orang yang bijaksana? Kalau kita kembali dalam Amsal pasalnya yang ke-9 tadi, di ayat yang ke-10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian.
Dalam terjemahan bahasa Inggris, hikmat itu dikatakan dengan wisdom atau kebijaksanaan. Dan bahasa Indonesia masa kini menjelaskan kepada kita bahwa pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan untuk dapat menjadi orang yang bijaksana. Nah, masalahnya banyak anak Tuhan yang sudah kehilangan rasa hormat kepada Allah, ya, sehingga lebih mudah untuk melakukan apa yang dikehendaki hatinya, apa yang dia inginkan. Dan ketika dia dibenarkan dengan nasihat-nasihat, tidak menghargai, bahkan mencela orang yang memberikan nasihatnya. Nah, ini memberikan pelajaran bagi kita, ya, bagaimana kita harus menjadi orang yang bijaksana, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena menjadi orang yang bijaksana itu haruslah kita mengenal pribadi Allah, ya, mengenal Dia sebagai Allah yang Maha Suci, sehingga dari dalam diri kita akan muncul satu dorongan untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, dengan kita menjadi bijaksana, ya, mendengarkan nasihat-nasihat yang datang kepada kita. Mungkin Bapak Ibu nasihatnya datang dari orang yang lebih muda, atau nasihatnya datang dari orang yang kita pikir pengalamannya jauh lebih sedikit daripada kita. Namun Tuhan itu dapat berbicara lewat siapa saja. Melalui firman yang kita baca, Tuhan dapat berbicara kepada kita dan memberikan nasihat kepada kita. Nah, menjadi orang yang bijaksana atau menjadi pencemooh itu efeknya akan datang kepada kita sendiri. Ketika kita menjadi orang yang bijaksana, ya, keuntungannya itu akan datang kepada kita. Nah, kalau kita menjadi pencemooh, kerugian yang kita timbulkan itu juga akan datang kepada kita. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-12. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagi dirimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. Nah, itu sebabnya pilihan ada di tangan kita. Dan firman Tuhan menjadi cermin bagi kita. Apakah selama ini saya sudah jadi orang yang bijaksana, ataukah justru saya menjadi orang yang bebal atau menjadi pencemooh yang tidak dapat diberitahu, ya? Kalau kita menjadi orang yang bijaksana, belajar dari firman Tuhan dan minta pertolongan dari Roh Kudus, maka kita akan menjadi lebih baik, bertindak dengan benar, bertindak dengan tepat, sehingga apa yang kita lakukan ini melakukannya dengan cara yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, ya, dengan bijaksana, sehingga nama Tuhan juga dipermuliakan dan ditinggikan dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, biar ini jadi perenungan kita bersama, biarlah Roh Kudus menuntun kita, menolong kita, sehingga kita terus menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari kita datang di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk teguran firman-Mu bagi kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat bertindak sebagai orang-orang yang bijaksana, mau menerima nasihat yang datang dari Tuhan. Dan biar kiranya taruh kerendahan hati dalam hati kami, supaya kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, menghormati Engkau Tuhan sebagai Allah yang kudus. Terpujilah nama-Mu, tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah hidup kami hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan.